Duplik. PH para pegawai dan kantoran ya, yang dilakukan PH supaya tidak selesai membacakan duplik. Alhamdulillah kami baca pada hari yang mana kita menjawab replik dari DPU dasar itu ya, bahwa DPU mengatakan bahwa kami pada waktu itu perlu memberitahukan saksi maupun ahli mau melaporkan yang menurut kami yang menjadi keterangan yang tidak benar atau bertentangan yang sebelumnya, kami memang katakan bahwa kami laporkan. Kami itu dikatakan bahwa kami mengintimidasi, bukan. Kami bahkan mengingatkan pada mereka bahwa ada aturan di dalam undang-undang jika kita menyatakan bohong, kan tidak benar, itu ada konsekuensinya. Nah, kalau di persidangan 9 tahun, namanya sumpah palsu. Nah, kami bukannya kami itu menakut-nakuti, tetapi bahkan kami mengingatkan. Karena apa? Pasti dia tidak tahu bahwa itu memang ada aturannya, biar nggak enaknya lah istilahnya membuat bohongan. Jadi bukannya mengintimidasi, bahkan kami mengingatkan agar tidak terjadi keterangan-keterangan yang tidak benar, ya kan? Kemudian di dalam replik kemarin itu kan beberapa fakta persidangan tidak dimunculkan oleh DPU, ya kan? Di antaranya pertemuan di apartemen sebelum ada laporan dan sebagainya itu tidak disebut dalam repliknya. Padahal dalam pledoi kan kami sebut. Kemudian juga masalah rekening yang tunjukkan pada waktu itu hanya atasnya aja yang asli, bawahnya semua fotokopi, sehingga tidak bisa dijadikan barang bukti. Karena barang bukti harus asli. Kasus pidana ini kan datanya penyitaan, jadi sesuatu yang disita kan, makanya tidak bisa dibuktikan dan itu tidak disinggung dalam replik. Oleh itu kami simpulkan karena dia tidak menyinggung, tapi dia sepakat. Kenapa? Kalau tidak sepakat kan pasti dibantah. Karena dia dibantah berarti sepakat memang ada rekayasa. Sepakat memang rekening itu bukan asli dan sebagainya. Nah, dia bertahan bahwa itu adalah piramida yang mana semua ahli saksi tidak ada satu pun yang mengatakan itu piramida. Bahkan ahli piramida sendiri yang dihadirkan di DPU, yang lupa namanya, begitu kami beritahukan sistem kerjanya itu tiket, akhirnya dia merubah bahwa di sini tiket tidak ada piramida, kalau begitu bukan piramida. Bahkan dia bilang ini jual beli asli, bahkan bukan pidana perdata, ya kan? Ahli piramidanya sendiri yang ngomong begitu. Nah, jadi mungkin pada waktu itu dia hanya mendengarkan beberapa saksi dan pelapor, sehingga tidak ada kesimpulan yang fair. Dan diakui bahwa kami juga diberi kesempatan juga untuk bertanya pada orang yang diuntungkan. Jadi kami murni dapat informasi dari saksi yang katanya dirugikan, ya kan? Bahkan saksi pelapor yang merasa korban itu hanya satu. Berkali-kali saya katakan bagaimana satunya dibenarkan, yang 57.000 member yang diuntungkan diabaikan, kan tidak masuk akal. Pengaruhnya itu satu ini siapa? Jadi yang kami sampaikan tadi dalam diskusi. Inti replik DPU kemarin dari sederhana lawan itu apa ya? Ya itu tadi, ya artinya membantah kita katakan bahwa itu terbatas, ya kan? Tapi saksi-saksi bahwa ahli-ahli, bukan saksi ahli dari mereka pun, ahli-ahli juga mengatakan bahwa semua yang yang tahu bahwa tiket itu merupakan transaksi jual beli itu perdata, bukan pidana. Gitu. Satu. Terus kedua lagi yang mengherankan ada satu di dalam tuntutan jaksa itu saksi yang namanya Roswati Tuti. Ya. Padahal Roswati Tuti itu di perkaranya Suryani itu tidak ada dia. Dia di perkara lain. Berarti kan asal-asalan bikin dakwaannya. Orang yang nggak ada masuk sini. Seperti itu. Ya kan? Bahkan dia dengan jelas DPU mengatakan di dalam repliknya bahwa dia pertimbangan itu berdasarkan fakta penyidikan. Kan aneh, bukan fakta persidangan.
Nah itulah yang saya counter, kami counter waktu itu, kita katakan bahwa menurut undang-undang sendiri, menurut KUHP, pasal 185 ayat 1, bahwa keterangan saksi adalah apa yang dilakukan diterangkan oleh saksi pada di sidang pengadilan. Fakta persidangan. Fakta persidangan 186 ahli juga demikian. Keterangan ahli itu adalah apa yang dikatakan di persidangan. Ya kalau dia faktanya masih fakta penyidikan, nggak bisa dibuat sebagai dasar, kan begitu. Jadi banyak yang tidak pas ya kan? Kami mengatakan bahwa itu rekayasa, memang faktanya rekayasa. Cuma ada beberapa rekayasa kan. Alhamdulillah bahkan menariknya GPU sendiri itu tidak mempunyai rekening asli dari pelapor. Mulyana. Kan aneh. Bahkan yang mempunyai kami malah. Jadi Punya bukti asli. Kenapa ya? Memang ada sejarahnya. Karena pada waktu beliau belum menunjuk lawyer, dia sudah mau menunjuk seseorang dari Bandung Dan sudah kasih lawyer juga semuanya diberikan pada dia. Tapi dia balik ke Jakarta nggak jadi dipakai. Pada waktu itu mau saya hadirkan dari saksi kan sakit gitu. Oh, iya. Begitu banyak dia bilang ini tolong berikan pada terdakwa, ya kami sampaikan di persidangan bahwa di dalam 3 bulan itu ternyata transaksi antara Suryani dan Mulyana itu cuma sekitar 6 miliar, ya kan? Tapi di dakwaan dikatakan kerugian Mulyana 27,8 M. Terus kemudian kenyataan juga di fakta persidangan yang menurut saksi-saksi bahwa yang disita dan kerugian 6 miliar ini yang disita 1 triliun per 4. Bayang nggak? Dan ini hanya laporan dari seseorang. Tujuannya apa ya? Model B. Seseorang kerugiannya terbatas, bukan korupsi, bukan narkoba, bukan teroris, ya kan? Asalkan kalau korupsi itu dimiskinkan. Ini gara-gara ditutup kita semua rugi, Bang. Nah kalau memang demikian setiap 378 penipuan itu disita semua asetnya, kalau itu negara tidak perlu ngambil dari pajak dari orang-orang yang penipuan aja. Ya penipuan, ya ambil rumahnya diambil apa? Atau 378 penipuan sederhana. Berarti sidang ini selesai ya, Bang? Berlipat-lipat. Kalau jelas suaranya ya, dan seperti itu dan Ada yang mau ditanyakan Pak, ini kan terkait GPU. GPU kan kita bilang piramida. Sementara kan kita lihat kayaknya itu bukan piramida gitu. jadi Kansnya gimana ini besok? Jadi begini, kalau menurut pemahaman saksi-saksi kemarin itu dikatakan bahwa sebenarnya baik dari mulai penyidikan sampai ke kejaksaan ini tidak paham sistem kerjanya ini. Cara pandang Ya, dia. akibatnya pada waktu persidangan bapak belur mereka untuk mempertahankan ini kan tidak paham. Ya. Apa sih disikat itu? Oh begitu ya. Nah begitu Dia orang baru yang tahu. ditahan. Orang yang ditahan. Oh begitu. Nah, oleh sebab itu dari beberapa pasal yang dikenakan, penipuan, pengelapan, terus bukan Ponzi. berita, apa namanya? Bodong. Menyebarkan video, ya kan, menyebarkan video, Bukan dia semua, bukan saya. Kok di berita media sosial itu bodong, Bang? tanpa perizinan. Nah, karena orang tidak tahu definisi bodong itu seperti apa. Kalau dinamakan investasi bodong itu semua dirugikan, itu bodong. Terus nggak ada izin gitu ya, Bang? Nah itu menarik. Nah, masuk salah satu pasal 106 Undang-Undang 7 tanpa izin. Padahal ada izin ini kalau berlapis-lapis. Ada dari Kementerian Kehakiman, Menko, ada dari Bupati. Ya. Begitu saya konfirmasi ke ahli dan saksi, loh ada kok, nggak tahu. Ya kalau ini gimana coba? Bagaimana nasib orang yang sudah ditahan? Nah, terus berita yang selama ini bodong-bodong gitu itu loh. Orang bersaksi, ya kan, yang mana dia tidak tahu. Dia memang izin. Dia memang ada izinnya. Tapi orangnya ditelanjur. Nggak mungkin dihentikan persidangan ini. Makanya kami sangat berharap hakim melihat dengan objektif, fair, ya kan, dan benar-benar menegakkan keadilan. Amin. Ya, Amin. Itu harapan 53.000 mitra itu. Selalu di dalam putusan itu apa namanya? Selalu keadilan berdasarkan keterangan Maha Esa.
lalu dialihkan ke Tuhan. Bahkan banyak cara menghakimi melewati Tuhan di dunia, ya kan? Kalau dia Panjangan tangan. kepanjangan tangan, Tuhan nggak punya tangan, Pak. Ya. Begitu. Jadi istilahnya, ya mudah-mudahan hakim melihat dari kacamata yang jernih, kemudian dia melihat bahwa memang tidak ada perbuatan melawan hukum di sini. Iya. Nah, Suryani orang yang nggak tahu apa-apa, ibu rumah tangga, Anak 11. ya kan? Anaknya 11 lagi. Ibu rumah tangga nggak tahu apa-apa, bahkan tidak ada, dia bukan pegawai di perusahaan itu, dia bukan pemegang saham, Misalnya mitra. iya dia hanya member seperti yang lain. Nah kalau semua member itu dikatakan bahwa mereka melakukan apa namanya itu skema piramida, berarti semuanya ditangkap 57 orang. Semua melakukan itu transaksi itu dan semua sebagai exchanger. Dan bisa benar lagi, Pak. Siap nggak Semua. menangkap 57 orang itu? Ya. Karena status Suryani sama dengan mereka, bahkan dengan Mulyana sendiri. Dan Mulyana ini sebenarnya saya nggak tahu apa ada agenda tersembunyi atau apa, mungkin mau menggantikan, atau yang jelas dia itu kalau istilah saya itu lempar badan atau cari kambing hitam, karena dia terlalu mempunyai program-program terlalu banyak, tidak bisa mengendalikan. Sebelum dia dilaporin, dia laporin orang dulu. Skenario. Salah orang ini loh. Padahal dia bertransaksi, bukan setor uang. Jual beli. Ada kambing hitamnya lah. Iya. Nah, sekarang Anda jual beli beras gitu contohnya, di satu orang jual beras gitu. Ya kan? Kemudian Anda punya program lain sama orang lain. Maka orang yang jualan ini kena. Karena ini saya buat beli beras, ini uangnya. Ya kan? Betul. Jadi secara logika tidak kena, secara logika hukum pun tidak kena. Makanya saya ingin tahu pertimbangan hakim nanti, insya Allah akan positif. Ya mudah-mudahan harapan 53.000 mitra, mudah-mudahan hakim positif dan memutuskan keadilan seadil-adilnya. Ya. Ya, saya tahu kenapa kok penipuannya itu tidak diangkat. Karena penipuannya harus ada bukti. Tidak terbukti masalahnya. Sudah pernah diangkat ke PKPU 2 kali katanya Bang, udah menang katanya. Penipuannya adalah bukti, dan bukti itu adalah rekening koran, dan rekening koran tidak bisa dihadirkan. Ya. Makanya dia lari, bukan penipuan, dia cari aja. Nah, ini jauh panggang dari api. Ya. Apa namanya? Skema ini. Terus sama ini. Paling tidak pasti itu skema. Iya. Kalau perizinan, mereka juga nggak tahu ya. Padahal pada waktu mereka ada laporan, itu undang-undang omnibus law sudah ada loh. Kenapa dia nggak pakai undang-undang itu? Malah dipakai undang-undang yang lama, dia diganti dengan omnibus law, makanya tidak kena. Kalau undang-undangnya itu undang-undang omnibus law, itu yang diangkat untuk perizinan. Gitu loh. Jadi artinya 106 ya, masalah perizinan itu kan skema ya, 106 perizinan. Perizinan ini dengan norma yang tidak diatur dengan nomor 7 karena sudah dicabut, sudah ganti omnibus. Jadi nggak bisa kalau ini ada berjejer atau rontok semua. Bahkan yang ini pun rontok seharusnya. Kalau nggak rontok kita pertanyakan apa dasarnya? Harus rontok. Kita tetap harus memperjuangkan ya Bang. Harus rontok. Makanya kemarin teman-teman kan, ya mungkin karena bukan pelaku utama ya, saya tebel banget saya tadi. Walaupun itu biasanya duplik itu tipis, tapi saya benar-benar ingin memberi pemahaman yang komprehensif bahwa baik saksi di pihak mereka maupun pihak kita, ahli di pihak mereka pihak kita, sepakat dengan kita, Mendukung kita ya. mendukung setelah tahu faktanya. Kayak kemarin ada di isu, masa beli mobil pakai koin? Itu kan pertanyaan kan nggak ditelusuri. Nah kalau dia beli mobilnya di sama-sama member, Bisa. Komunitas. tadi saya beritahu dia belinya di komunitas. Oh begitu. Nah, main oh ini orang udah ditangkap. Dan kaget-kaget mereka, karena mereka tidak diberikan informasi secara komprehensif. Kenapa tidak komprehensif? Karena yang berinformasi juga nggak ngerti. Jadi penegakan hukum kalau seperti ini, hanya setiap orang yang tidak paham melapor, ya kesian. Artinya dari pihak GPU sendiri itu
belum begitu memahami sistem yang ada di edisi cash ya. Jangan-jangan DPU saya aja nggak ngerti Pak. Saya Terus bagaimana? pembelanya nggak tahu. Kan baru terakhir ini aja saya tahu. Iya, iya. Gitu. Saya tahu. Loh, itu kan dapat 700 berarti. Itu 700. Pikir nggak kalau orang jual dari 15.000? Belinya 20, jual 15.000, udah rugi 5.000. Kenapa pada mau 57.000? Kalau 5.000 dibandingkan 20, udah 25%. Kita memberi 15% tapi rugi 25%. Ya kan? Tapi nggak Di taunya mana ada transaksi orang belinya 20, Jual jualnya di lawannya. Hanya dia di Siget. Kalau dia mendapatkan sebagai sponsor, karena dia sponsor dia beli saya di dapat 700, ya, tapi begitu dia jual, rugi 1.000. Pingin mana 1.000? Kehilangan 1.000. karena dari hasil mining bukan iming-iming. Kalau ini lagi kan mining itu, mining. Orang Indonesia bilang mining ya. Bahasa Inggris itu mining, menambang. Nah itu dipakai waktu itu sebelum lapor kita pakai mining aja semua pelapornya. Jadi sekian orang saksi itu semua pakai mining. Karena apa? Mining itu diganti dengan iming-iming kata dia. Jadi semuanya pakai iming-iming. Bukan mining lagi. Bukan mining lagi. Sudah dikondisikan. Ya. Nah yang menarik yang Suryani katanya sama Ayi juga ya, artinya apa namanya? Mulyana ini ikut uji tiket itu ikat September 2018. Berarti dia dimainin orang kan, diiming-iming orang kan? Lama. Karena kenalnya dengan Suryani dan Abdurrahman itu November. 2 bulan sebelumnya. Dia udah masuk nih, katanya diiming-iming ini. Itu udah masuk apa? Masa anak lahir lebih dulu dari ibunya? Itu stres itu. Ya kan? Udah jelas dikatakan kenalnya kapan waktu umroh? Kapan? November. Nah terus kamu masuknya aja Pak? September. Ya bagaimana dia membujuk rayu kamu sudah punya mobil, udah beli mobil, udah 2 bulan, kamu bilang saya belinya di iming-iming, ya kenal aja belum? Saya mau dong diiming-imingin. Kayak teriming-iming kan. Langsung. Waktu pledoi Ibu Suryani kan Ibu Suryani mengatakan bahwa kasus tersangka itu menyerap ke anaknya juga yang bernama Ratu kalau nggak salah. Itu kok bisa ya Pak? Oh iya kok ngembet-ngembet ke anak-anak, ke keluarga. Kalau tanya kok bisa, Anda sebagai orang awam, saya lagi juga bingung kok bisa. Pada waktu laporan itu anak-anak itu belum dewasa. Iya. Baru berapa bulan yang lalu si Ratu yang paling besar itu umur 18 tahun. Padahal tidak boleh orang menjadi bukti tanpa wali ya, menjadi saksi anak-anak di bawah umur. Makanya kami sempat lapor ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak, dan di follow up. Dan sudah ada rekomendasi dari KPAI. Apa karena berperan di anaknya itu berperan di bank mobil Pak Aye? Tidak ada. Sekarang kalau orang kejahatan itu kan karena perbuatannya. Ya kan? Kalau kita bilang PT itu sudah jelas undang-undang PT ya. Ini seandainya ada kesalahan ya. Itu bertanggung jawab dari direkturnya. Pernah nggak Anda tahu direktur utama ditangkap, seluruh pabrik ditangkap? Pernah tahu? Nggak ada dong. Nggak ada. Ya kan? Walaupun bagian keuangan yang dia ngeluarin uang tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Karena dalam undang-undang PT yang bertanggung jawab direktur utama. Kalau Anda bilang, oh dia mungkin manajer, dia nggak bisa berat. Gitu. Kan seperti Ya itu. mudah-mudahan kasus ini selepas selesai nanti hakim memutuskan edisi cash bisa bebas. Harapannya kan begitu. Harapan dari trading ngapain tiap hari? Iya, sidang, harapan 53.000 orang itu Bang. Itu kan tujuannya agar aplikasi Seluruh ini tanah jalan air. lagi. Ya kan? Anda nggak tahu lah itu orang di luar banyak. Saya bilang tadi, tolong dibaca sebagian bilang enggak, saya punya tanggung jawab sama orang yang di luar. Saya akan baca semua supaya mereka tahu apa yang terjadi. Itu kan sampai saya lupa aja. Harus banget saya baca tadi. 40 halaman cuma. Itu tahun 2 ya waktu itu. Biasa. Sudah. Cukup Pak. Yes. Cukup, Pak. Sudah ya? Sudah. Cukup Pak. Makasih Pak. Makasih banyak Bang. Kalau dia ada provokasinya katanya.